karena naturnya sudah rusak dan mencemari tubuh mereka. Berarti perilakunya juga keliru, muncul dari natur yang berdosa. Itu guru-guru yang sesat. Berarti guru-guru ini karakteristiknya sama dengan kelompok ketiga yang tadi kita bicarakan. Jadi kalau saya boleh gambarkan, kelompok pertama itu orang-orang yang tertarik terus ragu-ragu, ini benar atau tidak. Kelompok kedua sudah tersesat dan pantas dihukum, tapi masih bisa diselamatkan, masih ada harapan. Kelompok yang ketiga rasanya memang secara manusia sudah tidak ada harapan lagi, karena naturnya berdosa dan itu menghasilkan perilaku yang berdosa. Lalu bagaimana kita harus merespons terhadap orang-orang ini? Itu akan menjadi bagian terakhir dari khotbah saya hari ini. Bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus mewujudkan kasih kita kepada mereka. Saudara, ada 3 sikap yang harus kita tunjukkan sebagai wujud kasih kita. Yang pertama adalah berbelas kasihan. Coba baca ulang ayat 22. Ayat 22, tunjukkanlah belas kasihan. Ayat 23b, tetapi tunjukkanlah belas kasihan. Kata belas kasihan itu muncul 2 kali di sana. Kalau kita bicara tentang belas kasihan, maka kita akan setuju bahwa kekristenan tidak bisa dipisahkan dari yang disebut belas kasihan. Yang menarik adalah karena kata belas kasihan juga sudah muncul 2 kali sebelum ayat yang ke-22 dan 23. Yaitu pada waktu Yudas memberikan salam kepada penerima surat ini. Di ayat yang kedua dia berkata begini, rahmat itu belas kasihan, mercy kalau di dalam bahasa Inggris, rahmat, kasih dan damai kiranya dilimpahkan kepadamu. Coba kita merenungkan ya. Tiap hari kita ini butuh rahmat Tuhan ya. Alkitab berkali-kali mengatakan rahmatnya selalu baru tiap hari. Kita butuh rahmat Tuhan. Nah menariknya, menunjukkan belas kasihan, eleao, itu sebetulnya artinya menunjukkan eleos. Eleos itu mercy, belas kasihan, rahmat, kemurahan. Artinya sama itu. Kita ini tiap hari berdoa supaya Allah melimpahi kita dengan eleos, dengan belas kasihan. Bukan cuma itu. Nanti pada waktu Yesus Kristus datang kembali yang kedua kali, pengharapan kita bukan pada perbuatan baik kita. Pada waktu Yesus datang kembali yang kedua kali, keberanian dan keyakinan kita itu bukan didasarkan pada pelayanan kita maupun hasilnya yang luar biasa, tapi didasarkan pada rahmat eleos Tuhan. Dan itu dicatat di ayat 21 dari surat Yudas. 1 ayat tepat sebelum ayat kita dikatakan demikian, ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat, eleos, sambil menantikan rahmat, mercy, belas kasihan Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Dengan kata lain saudara, sebetulnya akar kata eleos, eleao itu muncul paling tidak 4 kali di dalam surat Yudas ini. Kita ini harus menunjukkan eleos kepada orang lain, karena kita sudah menerima eleos setiap hari dari. Dan nanti pada waktu kita dihakimi, maka kita berharap kepada eleos Tuhan bagi kita, bukan pada pencapaian kita. Kalau memang benar demikian, maka kekristenan tidak bisa dipisahkan dari yang namanya belas kasihan. Coba kita keluar sedikit dari surat Yudas. Saudara ingat ucapan Tuhan Yesus di bukit? Tuhan Yesus berkata begini, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati itu apa? Orang yang gampang memberi. Kalau menjual harganya selalu murah. Terjemahannya kurang pas. Murah hati itu bahasa Inggris terjemahannya benar, yaitu merciful. Orang-orang yang merciful akan mendapatkan mercy, belas kasihan.
Lalu yang paling indah, ini ayat yang mengubah saya sekitar 12 atau 11 tahun yang lalu ketika saya mempelajari ayat ini, yaitu di dalam Yakobus 2 ayat 13. Yakobus 2 ayat 13 dikatakan demikian. Penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan menimpa mereka yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan menang atas penghakiman. Saya ulang sekali lagi, ini ayat favorit saya. Penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas mereka yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, itulah yang akan kita terima. Kalau kita tidak berbelas kasihan kepada orang lain, berarti itu menunjukkan kita sebelumnya belum menerima belas kasihan. Kalau kita tidak bisa berbelas kasihan kepada orang lain, maka itu menunjukkan kita nanti juga akan dihakimi dengan cara yang sama. Mengapa kita harus berbelas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, kepada mereka yang tersesat? Karena Tuhan sudah berbelas kasihan kepada kita. Mengapa kita perlu berbelas kasihan kepada mereka? Karena kalau kita tidak berbelas kasihan, maka kita juga nanti akan diperlakukan Tuhan, diperlakukan orang lain tanpa belas kasihan. Saya pernah mengenal, ya paling tidak 2 hamba Tuhan yang saya tahu, yang kalau menyalahkan orang benar-benar tanpa belas kasihan. Orang itu bisa dimaki-maki di depan umum, orang itu bisa dipermalukan di depan umum. Dan kadangkala persoalannya itu sepele sekali. Persoalannya sebetulnya tidak layak untuk dimarahi, apalagi dimarahi dengan cara yang out of control. Yang benar-benar tidak ada self control sama sekali. Nah, saya dulu ketika melihat salah satu marah, bukan kepada saya tentu saja, kepada orang lain, tapi saya ada di dekat dia. Dalam hati saya bertanya begini, apa yang akan terjadi dengan hamba Tuhan ini pada waktu dia nanti melakukan kesalahan? Kira-kira orang-orang di sekelilingnya dia akan bersikap seperti apa kepada orang ini? Dan ternyata benar, pertanyaan saya beberapa tahun kemudian terjawab. 2 hamba Tuhan dari 2 gereja yang berbeda ini sama-sama menghadapi nasib yang seragam. Karena mereka memperlakukan orang lain tanpa belas kasihan pada saat mereka melakukan kesalahan. Padahal salah satunya menurut saya kesalahannya tidak terlalu besar. Orang lain menghakimi mereka tanpa belas kasihan. Karena itu peraturan di dalam Alkitab. Kalau engkau tidak berbelas kasihan kepada orang lain, maka pada waktu kamu jatuh, orang lain juga tidak akan berbelas kasihan kepadamu. Kalau engkau sadar bahwa Allah sudah berbelas kasihan kepadamu, maka seharusnya engkau berbelas kasihan kepada orang lain. Ini adalah wujud kasih pertama yang kita bisa tunjukkan, yaitu berbelas kasihan. Kalau saya punya cara berbelas kasihan kepada orang lain itu begini, cara saya. Mungkin di area A dia sangat buruk, tapi mungkin di area B saya lebih buruk dari orang itu. Pada waktu saya mempraktekkan prinsip ini, saya mendapati diri saya itu lebih mudah untuk berbelas kasihan kepada orang lain. Dulu saya susah untuk mengamati orang dan menghakimi orang dengan belas kasihan, sulit. Saya kadang-kala berkata begini, orang kayak begini kok ya masih hidup ya. Saya dulu melihat seseorang, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, gak ada orang lain yang kamu bisa pakai. Ini orang hancur seperti ini Tuhan masih mau pakai. Ternyata Tuhan tunjukkan kepada saya, di area itu saya lebih baik dari dia. Tapi ternyata di area lain saya jauh lebih buruk dari orang itu. Tapi toh Tuhan tetap pakai saya. Kalau saudara selalu mengingat begitu, seberapa besar pun kesalahan orang kepadamu, selalu kamu ingat, orang ini rusak di area ini, tapi aku mungkin lebih rusak dari dia di area lain. Prinsip ini akan menolong kita untuk tidak mudah menghakimi orang lain. Prinsip ini akan menolong kita untuk berbelas kasihan kepada orang lain. Itu wujud kasih yang pertama, berbelas kasihan. Yang kedua wujud kasih kita adalah menyelamatkan. Ayat 23a kita baca ulang sekali lagi. Ayat 23a. Selamatkanlah mereka dengan jalan